Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Jakarta. Nah, perkenalkan nama saya Rahma Mariana dan saya Ibu Ulti. Kami dari mahasiswa tahun 2024 kelas A yang hari ini akan menjadi sebagai tugas dan ujian akhir untuk mata kuliah studi sosial. Nah, di sini kita boleh perkenalan dulu dengan ibunya. Ibunya namanya siapa dan sebagai apa nih Ibu untuk wawancara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Zulia, saya kepala sekolah di PKIT Al-Aqwa Lontar. Saya juga merangkap sebagai ibu guru juga, khususnya kelas B. Terus Oke, boleh. Mungkin kita lebih santai dulu kalian yang sudah tadi sudah diomongin. Untuk di sini tuh ada berapa siswa nih Bu? untuk di sini PKIT Al-Aqwa seluruhnya ada 14 siswa-siswi. Kelas A ada 6, kelas B ada 8 siswa-siswi. Ya, kira-kira jumlah gurunya gimana? Jumlah guru kita untuk sementara ada 2, mungkin nanti nambah disesuaikan dengan keadaan guru. Baik, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang diperlukan dari kesulitan apa kemudahannya. Nah, menurut Ibu nih ada nggak sih kesulitan sosial yang paling sering dialami anak di lingkungan TK ini? Khususnya TK ya. Kesulitan sosial mereka seperti apa yang paling sering Yang paling sering itu di awal-awal penerimaan siswa-siswi baru itu, karena mereka benar-benar yang tadinya di rumah saja nggak bersosialisasi, bahkan main dengan tetangga pun nggak boleh sama orang tuanya. Mereka di rumah aja main, itu semua tersedia. Dan kendala lagi anaknya atau anak bontot atau anak satu-satunya itu lagi itu. Itu kendala banget buat kami sebagai guru ya, untuk awal-awal siswa itu sekolah di sini. Karena merasa dia di rumah terbiasa tidak berbagi, main cukup dengan mbaknya atau mamahnya gitu. Terus di rumah terbiasa semua serba ada dan hanya ada aku, hanya ada dia doang. Jadi itu lumayan kita sebagai guru untuk mengajarkan, untuk membimbing dia mengenal ini ada teman di sekolah tuh, ini ada guru gitu. Jadi di awal-awal penerimaan Ya. Terus apakah anak sering mengalami penolakan dari teman sebaya atau kesulitan beradaptasi? Jadi kayak dia suka cekcok sama teman-teman. Apakah di sini sering terjadi? Oh iya, itu pasti terjadi. Nggak di awal, nggak di akhir, di sepanjang satu tahun dia misalnya sekolah di sini 1 tahun, atau sekolah ini misalnya sampai 2 tahun, dari kelas A sampai kelas B, itu udah pasti tuh setiap hari, setiap menit, setiap detik ada aja yang mainannya. Dia udah bisa, udah terbiasa, yang sudah terbiasa bersosialisasi pun kadang dengan keadaan moodnya dia dari rumah ya, terbawa ke sini, ya udah sampai di kelas juga terbawa tuh moodnya, dia lagi nggak enak diajak main, itu udah pasti gitu kan, karena anak-anak ya sifatnya belas. Tapi kalau kita sudah peluk, kita sudah nih gurunya nih yang sebagai ininya tuh ya, penenangannya tuh gurunya di kelas nih, oh dia lagi nggak mau, kamu biasanya pinter nak, biasanya dia biasa ya, kita lihat dia kedewasaan dalam bersosialisasi sudah biasa. Tapi karena moodnya dari rumah nggak enak, ya itu terbawa ke sini, dan itu dia kenyamanan dia
diburunya. Nah ternyata sesudah kita peluk, sudah kita kasih nasihat, ya udah alhamdulillah kembali lagi. Kendala-kendala itu tuh pasti ada, apalagi yang anaknya memang saklek, ngambekan kalau main. Nah itu udah ada ya, yang beda-beda karakternya. Saya punya murid 8 di kelas, ya udah beda-beda tuh, ya A, C, B, C itu gitu. Yang gampang marah, ada yang Iya, ada yang slow responnya, iya, ada yang diem aja, terus dia menanggapi iya bu, biarin aja gitu kan, yang begitu enak tuh. Terus selanjutnya, bagaimana anak biasanya bereaksi ketika menghadapi konflik dengan teman, misalnya kayak permainan atau tidak mau berbagi, itu akhirnya diapain tuh? Itu biasanya reaksinya kan yang satu laporan, yang satu nangis karena berebutan tuh mainannya, yang satu laporan dijeritan tuh. Nah saya biasanya gini, kalau kan mainan sekolah, mainnya bareng-bareng ya nak, itu mainan sekolah loh, bukan mainan dari rumah. Jadi mainnya bareng punya sama-sama. Tuh mainan bareng-bareng tuh, itu kan misalnya ada 3 box, boleh boxnya itu diturunin, mainan itu kan ada gitu. Jadi ya, dari bentuk mainan pun ada yang sama gitu, warna pun ada yang sama. Jadi kita mengakali dengan mainan sama nah, kamu mau yang merah, ada tuh yang merah nah gitu. Berarti lebih dibimbing untuk main bersama ya. Oke, selanjutnya ke faktor penyebab. Menurut Ibu nih, faktor apa yang paling mempengaruhi kesulitan sosial anak? Apakah jadi kan tadi udah dijelaskan kalau anak tuh moodnya tuh berantakan lah, yang menyebabkan di sekolah tuh ada konflik kan? Iya. Sebenarnya tuh faktornya menurut Ibu tuh dari mana sih? Apakah memang dari sekolahnya atau emang dia ternyata moodnya dari rumah udah berantakan atau dari lingkungan masyarakatnya? Kalau yang seperti itu, misalnya pagi-pagi, ya udah moodnya itu udah dari rumahnya itu. Kalau yang dari pagi bisa dari dari rumah tuh terbawa tuh dari keluarga ya. Iya. Misalnya mamanya, misalnya dia dari malam main HP, terus dia bangun pagi, jadi nggak biasa bangun pagi. Hari itu tuh dia nggak bisa bangun pagi dan nggak mood dibangunin. Dipaksa mandi, dipaksa pakai baju, dipaksa sarapan, semua serba dipaksa tuh jadinya. Nah itu dari situ, dari keluarga tuh, dari rumah dia udah dibawa tuh moodnya ke sekolah. Nah tinggal kita deh gurunya, nah, dielus-elus, dikasih pengertian, mama tuh sayang berarti sama kamu gitu, kayak gitu-gitu, bahasa-bahasa yang memahami dia juga. Bahasa ya Allah sedih amat ya masih ngantuk hari ini, ya bu guru cerita deh tuh, kita memahami perasaannya dulu, cerita deh tuh, tadi malam aku main HP sampai malam, jadi aku hari ini nggak bisa bangun pagi, ya kayak gitu. Jadi ya dia tahu sebenarnya dia tuh dia salah, dia tahu, cuman ya kayak gitu karena dari orang tuanya tidak memaksa, jadi dia merasa dia terpaksa untuk hari itu. Jadi kita memberi pengertian besok kalau sudah waktunya besok sekolah, nah malam jangan sampai jam 10, jam 11 itu udah mati semua, mati lampu, mati HP, mati TV. Baik, berarti itu menurut Ibu seperti itu biasanya moodnya dari rumah ya. Kalau misalkan anaknya tuh dari pagi udah bete gitu kan, pokoknya ceritanya berasal dari rumah. Terus bagaimana? Apakah pola asuh orang tua itu berpengaruh terhadap kemampuan anak bersosialisasi? Kan seperti tadi ya, di rumah itu memang cenderung banyak sekali yang mengubah apa yang ada dari anak gitu kan. Jadi mereka ada yang susah bersosialisasi karena memang dari lingkungan rumahnya gitu. Jadi menurut Ibu tuh apakah gitu pola asuh orang tuanya itu memang ada yang salah kah atau gimana Ibu? Ya sangat berpengaruh sekali ya kalau untuk pembentukan sosialisasi anak, karena ya apa sih, ini anak kecil itu ya dari keluarga, dari rumahnya
dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia temui hari-hari, apa yang dia dengar hari-hari. Kalau mamanya, papahnya selalu memperlihatkan ketawa dengan baik, segala yang salah juga dibilang salah, ini nggak baik deh, dikasih tahu, ini begini deh, ini dikasih tahu gitu. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dari bukan dari sekedar dari orang ya, dari pendidikan dari orang tuanya juga sekarang sangat berpengaruh dari karakter kedua orang tuanya. Terus misalnya karakternya misalnya egois, lepas, emosi lepas, tapi kalau dia berpendidikan, dia paham, dia ngerti, itu pasti bisa deh dia ini ke anaknya gitu, membentuk karakter anaknya gitu. Selanjutnya, bagaimana peran lingkungan sekitar, kayak misalnya ada tetangga atau temannya si anak tersebut ataupun ada tokoh masyarakat, gimana peran lingkungan itu dalam membentuk perilaku sosial anak? Peran lingkungan tetangga terdekat itu sangat berpengaruh juga, tapi bekal dari dia untuk sosialisasi ke tetangganya, misalnya ada teman baru, yaitu dari intinya itu dari keluarga, dari ibu dan ayahnya gitu. Tapi kadang memang sifat anak-anak yang lepas, polos ya. Kalaupun mereka bermain dengan tetangga, ya itu memang harus tetap diawasi. Kan kita belum tahu nih anak tetangganya kayak gimana pendidikannya, ya kan? Di rumahnya bagaimana, beda nggak dengan kita gitu. Nah dari situ si emak si bapaknya harus bisa memberikan ini dia beda loh gitu. Jadi anak tuh bisa memahami, punya pemahaman, oh iya beda itu ya udah biarin aja gitu. Jadi jangan mempermasalahkan gitu kan. Ada anak yang berantem, emaknya sama bapaknya ikutan berantem. Benar, itu sering juga ya. Iya. Jadi intinya anak itu ya dari mana kita, dari si dewasanya ini, yang orang dewasanya ini bagaimana gitu. Berarti lingkungan sekitar berpengaruh, cuman lebih balik lagi ke lingkungan keluarga yang paling penting ya. Untuk itu. Selanjutnya nih, menurut Ibu tuh bagaimana gambaran anak usia dini yang memang dia sudah memiliki keterampilan sosial baik di sekitar sini, misalkan anak-anak di sini gitu, mereka tuh pasti memperlihatkan keterampilan sosial yang baik nih. Contohnya seperti apa yang contohnya kalau di sini misalnya waktu azan ya mereka ke toilet udah rame banget dulu mereka. Nah pernah juga waktu acara di sini nih di TK nih, kita waktu itu kelas pagi tutup off libur, kita masukkan siang pukul 11 karena kita mau market day. Sasaran kita penjualan market day itu orang atas ya, yang kelas atas. Jadi mereka masuk ke siang jam 11. Nah begitu udah mereka masuk, duduk bareng-bareng, nggak lama saya pembukaan, terus nyanyi, azan. Nah itu yang laki karena mereka sudah terbiasa. Ibu guru aku mau ke masjid. Oh, iya nak, tunggu nak sebentar. Kita duduk dulu diam, dengarkan azannya, baru ke masjid. Oh iya gitu. Jadi ya udah mereka sudah terbiasa dengan hal kayak gitu. Ya ketika azan buru-buru ke masjid. Gitu. Jadi mereka memang udah nyaman di sekitar sini juga ya, dengan teman-teman mereka. Gitu. Jadi terus juga sudah mengingat kegiatan apa saja yang dilakukan di sini. Setelah dulu gitu kita mau pergi sholat ke masjid gitu kan, karena memang sudah dekat juga dengan masjid gitu. Jadi memang seperti ini. Oke. Menurut Ibu nih sebenarnya apa harapan gitu bagaimana untuk mereka perkembangan sosialnya itu lebih baik di lingkungan sekitar mereka? Harapan itu seperti apa? Harapan yang kita ke depannya anak itu istiqomah ya, terus lebih dewasa lagi, maksudnya lebih terbiasa dan lebih dewasa lagi gitu. Meskipun nanti mereka menemui hal-hal yang beda
ya kan mereka kan akan keluar, nggak di sini aja bisa, ya kan kita nggak tahu rezeki anak kedepannya kan, jadi mereka kan keluar dan mereka memahami itu, oh kita memang terbiasa begini, ya udah kasih aja tauladan. Nah, ketika mereka terbawa harus atau belum terbawa ya, maksudnya mereka mengenal, oh ini aku nggak kayak gini gitu misalnya, dan mereka punya filter gitu, punya saringan gitu. Misalnya mereka keluar menemukan temannya yang belum waktunya misalnya merokok, ya, terus judi, cuma main-main doang gitu, sekedar main-main doang, mereka punya filter gitu. Enggak, aku nggak terbiasa ini. Nanti yang aku tahu dari yang biasa nanti dari keenakan jadi main judi beneran gitu. Jadi dari awal mereka sudah punya rem sendiri, punya filter sendiri untuk hal-hal yang dinilai yang nggak baik gitu. Contohnya itu. Selanjutnya, bagaimana seharusnya interaksi anak dengan teman sebayanya agar mendukung tumbuh kembang sosial emosional? Jadi kan ada kalau misalkan di sini kan sosialnya gitu, tapi kalau misalkan emosionalnya ibu bagaimana caranya gitu, kalau misalkan ibu mereka secara emosional juga berkembang gitu selain sosialnya. Itu memang sangat ada keterkaitan ya, mereka bersosial, mereka bisa mengatur ini emosionalnya. Seperti kita di sini diajarkan misalnya antri, cuci tangan, kan menahan. Itu dorong awal-awal kok, dorong-dorongan awal-awal kan, itu dorong antri saya. Nah, tunggu temennya itu dari antri cuci tangan, ngambil bekalnya, ngambil buku, ngambil tugas di meja, itu antri. Ke mana aja antri. Nah, misalnya kita nari-nari muter keliling itu disejajarkan dulu, antri dulu gitu. Jadi kesadaran kesabaran emosi ya, sabar gitu, menahan emosi kita sudah dilatih ya, insya Allah dari mereka. Berarti itu melalui kebiasaan Ya, antri gitu kan ya. kebiasaan gitu. Misalnya dia datang nih sekolah, kita biasakan baca Iqra. Nanti anak misalnya dia semangat pengen baca Iqra duluan, sabar ya anak, yang datang duluan sih itu dulu opini. Oke, baik. Selanjutnya kita ke solusi. Nah, menurut ibu apakah ada strategi yang bisa dilakukan ibu ataupun lembaga di PAUD ini untuk membantu anak mengatasi masalah sosial? Kalau misalkan ada masalah sosial di antara anak nih, kira-kira ibu punya strategi nggak yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Misalnya ada yang kayak kemarin ya, main sampai pecah tuh, ada yang pecah ya. Lekar baru tuh. Lekar baru. Ya, ini lekar ini kurang. Itu pecah tuh kemarin tuh. Nah, itu kan jadi dia itu menghindar dari temennya yang dia nggak suka gitu, temennya ngajak main gitu. Akhirnya nabrak ini lemari, lekar sampai pecah. Nah, kalau udah begitu pertama ya kita tanya dulu satu-satu. Ya anak-anak kan nggak bisa tanya satu-satu, berebut omong. Dia duluan nggak kuat terus. Nah, saya diam. Tanya dulu nih si A, tanya kenapa bisa begitu. Nah, si B yang ngejatuhin kenapa bisa begitu. Ini kan artinya dia kan berlebihan ya kan. Ya. Menghindarinya tuh caranya berlebihan. Jadi punya rasa ketakutan juga. Udah gitu takut dan karena menjatuhkan lagi kan. Udah temen-temennya sorak-sorak tuh sampai dia duduk diam di sana di pojok. Kalau baca doa, emang udah selesai sih. Terus nggak mau nyanyi, nggak mau
merapikan bukunya, udah diem aja udah di situ gitu. Terus ya tanya dulu ini yang tadi ini yang menghindari si anak ini. Pertama kenapa, terus minta maaf tuh bagaimana tuh kamu jawab tuh, maksudnya kesel, punya sebel banget gitu sampai jatuh. Dia samperin, dia minta maaf. Nah, terus kita lihat juga kondisi di sana. Terus dia mau minta maaf. Terus dia minta maaf sama gurunya, aku nggak sengaja jatuhin itu. Karena dia badannya besar ya. Itu yang tadinya. Oh iya, jadi Ini kan masa Allah tenaganya kan udah kecicilan nggak bisa diem, anaknya semangat, tenaganya tuh besar gitu. Jadi kalau ketemu kita aja, kalau dia salaman aja kalau ditarik, masya Allah berasa banget gitu. Jadi itu dia, alhamdulillah dia minta maaf ke temennya, minta maaf ke saya, terus dia emang nggak berani bilang sama mamanya kalau dia jadi. Dan kita kerjasama sama orang tuanya. Jadi kita besoknya bicara lewat WA dulu, dan saya minta orang tuanya nemuin saya, nggak di depan anak, nggak di depan temennya yang lain juga gitu. Jadi urusan anak sudah selesai, ya kita ke orang tuanya. Begitupun kalau misalnya ada perselisihan antara anak yang lain, kalau misalnya di kelas sudah rampung anaknya, itu kita nggak menghubungi orang tua, maksudnya anak juga bisa survive gitu. Ini loh temen kita punya temen, ketemunya si A, si B, si C, semua beda karakter. Anak yang emosi dari mulut, verbal, ada yang verbal, yang tahu-tahu fisik. Nah itu menurut si A ini yang tiba-tiba kepak tangannya, dia nggak niat mukul, emang udah caranya dia bergaul gitu. Nah itu anak survive di situ, ketemu yang macam-macam orang gitu, yang macam-macam teman gitu, yang yang jadi mereka bisa survive-nya, bisa menerima keadaan gitu. Oh dia berteman begini loh, jadi saya bisa menempatkan diri, saya harus begini gitu. baik. Menurut Ibu nih, ada nggak sih solusi yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial anak di lingkungan PAUD ini? Misalnya tuh kayak mungkin ada program nggak sih yang bikin anak tuh makin kebersamaannya tuh makin bareng-bareng gitu loh. Misalkan kayak ada makan bersama nih setiap sebulan sekali atau ada nggak sih di sekolah ini? Kita cooking class. Oh ada cooking class di sini. Sebulan sekali itu semua orang tua atau Enggak, anak-anak aja. Kita jadi sedia cemeng, sedia piring, kompor gas, ada di sini sedia. Terus panci-panci kita pinjem deh tuh. orang tua ya biasanya. Panci kita butuh panci-panci yang besar ya. Segala wajan dan pasangannya itu kita pinjem kalau yang begitu. Nah kalau untuk kebersamaannya anak-anak tuh cooking class, habis itu makan bersama, habis mereka masak makan bersama. Jadi mereka untuk hari itu misalnya cooking class jangan bawa bekal. Gitu. Jadi makanannya itu dimakan bersama-sama bareng-bareng, nggak dibawa pulang. Itu dilakukan sebulan sekali? Ya, dilakukan sebulan sekali, dan ada juga makan sehat. Jadi selain anak-anaknya masak, ibu-ibunya kita libatkan juga untuk makan sehat. Jadi mamanya kita buat kelompok kalau yang makan sehat. Oh, itu beda sama yang cooking class. Beda. Kalau yang makan sehat itu setahun tergantung ininya yang banyak muridnya. Misalnya 14 kita bagi 3 nih, atau kita bagi 4, bertiga ada yang 4 tuh. Nah itu ada. Nah itu terkelompok itu mama-mamahnya tuh yang masak. Yang masak mamanya masak, dibawain ke sini, mereka pas ngambilnya makan bersama. Untuk hari itu juga kita tidak kita melarang mereka untuk bawa bekal. Gitu, makan sehat. Berarti mungkin ini jawaban yang ini tuh nyambung ke pertanyaan berikutnya, karena pertanyaan berikutnya itu gimana
lanjut ke kasus nih Bu, sejarah ekonomi geografi lingkungan. Nah, menurut Ibu nih kan bagaimana cara mengenalkan peristiwa sejarah gitu secara sederhana, misalnya kayak tradisi keluarga mereka gitu, seperti hari-hari nasional ataupun memang ada kan dari berbagai suku di Jawa, Sunda gitu. Mungkin di sini gimana sih Ibu cara Ibu mengenalkan nilai-nilai budaya itu di TKI? Kalau seperti itu sama nggak dengan misalnya 17 Agustus? Iya, itu nasional. Ya. Itu kan tradisi ya. Ya itu 17 Agustus tradisinya lomba-lomba. Nah kita berkolaborasi dengan yayasan jadi keseluruhan nih TPI yang DT ya lembaga pendidikannya khususnya ya mengadakan lomba 17 Agustus. So lombanya seru-seruan, yang tarik tambang, yang kancingin baju, yang apa sih kemarin tiup gelas gitu, terus menjapit apa sih tutup botol sesuai warna diurutkan, lomba balon, lomba ranking 1 kemarin tuh semarak kemerdekaan gitu. Ini ada ya? Iya, udah pasti ada. Jadi memang sudah mencakup dari pertama itu ada kegiatan nasional hari 17 Agustus. Iya. Kalau untuk misalnya pembelajaran ekonomi nih bukan anak-anak itu bisa dikenalkan dari nilai uang, mata uang, sudah. terus juga membedakan kayak mereka membutuhkan itu apa, kalau untuk membeli ini membeli itu gitu, dan kehidupan sehari-hari apakah itu di sini gitu, itu diajarkan. Ya, sudah diajarkan mengenal nilai mata uang, malah lebih cepat menghitungnya. 100 tambah 1 lebih cepat kita di sini sampai membuat gambar begini. Dengan nilai mata uang mereka lebih cepat. Ya, ini kita beli ini dapatnya apa gitu. Lebih cepat anak-anak. Dapat pensil, dapat lautan. Yang kedua kegiatan kita untuk itu ekonomi gitu ya. Kita bukan market day. Ada market day, ya keseluruhan kelas A, kelas B, keseluruhan semuanya. Nah, itu kita bagi per kelompok. Misalnya kemarin nih market day, misalnya satu kelompok ada 4 atau 3. Kita bagi nih, kita kolaborasikan juga, berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi mamanya misalnya masak puding, bikin puding. Nah untuk yang 3 kelompoknya bikin 5 porsi. Boleh beda-beda, boleh puding semua gitu. Nah ntar anaknya kita ajarkan ya, anaknya yang mengajarkan. Kasirnya ada, marketingnya ada gitu. Anak-anak sendiri yang turun. Nah kita himbau orang tuanya selama market day jangan ada yang datang gitu. Jadi anak-anak semua yang jadi dilarang ada yang, kalau ada mamanya yang pada datang di situ nungguin, dia yang repot Bu. Dia repot Kak, maksudnya mama-mamahnya ini yang repot. Ayo itu dia. Jadi kita yang gurunya ya Bermain peran. ya, karena kan sudah technical meeting dulu kan di kelas nih. Kamu tugasnya ini, kamu jual ini, 3 macam dihafal tuh, yang apa yang dijual, harganya berapa gitu. Nah terus yang jadi kasir, yang jadi tim marketingnya juga punya tugas sendiri-sendiri. Jadi ada bagi peran juga ya. Iya. Oke, tadi sepanjang tadi nih kita masuk ke pertanyaan terakhir. Udah berujung. Nah, di sini tuh ada bagaimana kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar, misalnya kayak rumah, sekolah, ataupun taman yang dapat membantu anak untuk memahami konsep ruang tempat serta hubungan sosial dengan orang lain. Misalkan ada kegiatan yang kayak jalan sehat yuk, keliling-keliling sini, kita nanti udah tunjuk ini, oh ini pasar loh, ini taman loh, gitu. Ada nggak tuh gitu? Ada, yang itu di awal-awal biasanya. MPLS ya, MPLS. Kita keliling tuh jalan.
pertama lewat jalan besar. Ini jalan raya loh, jalan raya. Mereka baris. Nanti ada polisi tidur, ada jalanan apa sih namanya gompang, itu hati-hati. Nah, terus ada jalanan belok kiri, belok kanan. Terus ini ada yang apa sih yang jual nasi uduk gitu. Ya, ini ada yang jual apa sih rental itu 234 itu konter ya gitu. Ntar belok kiri kita ke rental. Ya kita ke taman ya gitu. Nanti kita lewatin apa sih kayak ada yang jual apa ya ayam-ayam gitu. Maksudnya ada yang jual kayak gitu. Nanti yang dijual apa tuh bapak itu jual apa gitu. Ayam bu, jangan. Ini ada apa nih? Warung, buru warung. Gitu. Terus nanti kita pulangnya beda jalan. Gitu. Yang lebih banyak yang mereka tahu. Ya, kita lewat gang kecil. Tahu ya kalau lewat gang kecil ada motor kita berhenti minggir gitu. Kita kan lewat gang kecil lewat belakang sini. Jawabannya bagus sekali Ibu dari tadi, jelasannya juga detail banget, sangat jelas. Kami mau berterima kasih banyak karena Ibu sudah membantu salah satu tugas kami, bahkan ini tugas ujian ya